Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah karena kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan majlis yang semoga Allah ridhoi dan Allah berkahi. Dan kita kembali bertemu dengan Riyadhus Shalihin, salah satu karya fenomenal yang memberikan hidayah irsyad kepada banyak sekali umat dan tidak terhitung jumlahnya. Semoga Allah memberkahi dan memberikan rahmatnya kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, salah satu ulama mazhab Syafi'i dan ulama yang sangat punya peran besar di berbagai macam disiplin ilmu dan perubahan umat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan seluruh kaum muslimin. Dan hadirin Allah muliakan, jaga syahadatin kita dan selalu kita berusaha bersalawat kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama hadis Abu Hurairah, hadis yang kedua di bab fi qada'i hawaijil muslimin, dalam bab menunaikan kebutuhan kaum muslimin. Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis Abu Hurairah ketika Nabi SAW bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita berhenti sampai di sini. Kita akan masuk ke penggalan berikutnya, hadirin. Wa majtama'a qaumun fi baitin buyutillah ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang artinya, dan tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quranul Karim, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling belajar satu dengan yang lain, atau mereka mengkaji Al-Quran tersebut di antara mereka, illa nazalat alaihi sakinah, kecuali ketika mereka membaca dan mengkaji Al-Quran itu, kecuali nazalat alaihi sakinah, turun ketenangan di tengah-tengah mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah menyelimuti mereka, wa haffathumul malaikah, dan malaikat-malaikat Allah itu menaungi mereka, mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Hadirin yang Allah muliakan, penggalan ini memberikan pelajaran penting bagi kita, keutamaan majelis ilmu dan halaqah-halaqah Al-Quranul Karim. Keutamaan majelis ilmu dan halaqah Al-Quranul Karim. Dan juga ini juga menunjukkan keutamaan memakmurkan masjid, sebagaimana masjid diucapkan secara mantuk atau secara teks oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang sangat luar biasa.
bagi orang yang mau membaca dan mempelajari Al-Quran, mau membaca dan mengkaji Al-Quran, mau hadir di kajian atau di halaqah Al-Quranul Karim, baik di masjid, dan ini yang paling utama, maupun di tempat-tempat lainnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, yalhaqu bil masjid fi tahsil hadhil fadilah al-ijtima'u fi madrasatin wa ribatin wa nahwihima. Dan berkumpulnya orang untuk mengkaji, untuk membaca Al-Quran, untuk mengkaji, untuk menyelenggarakan kajian, fi madrasah, di sekolah, waribat, atau di tempat lain, di halaqah, dan di tempat-tempat lain, kalau bahasanya di venue-venue lain, itu hukumnya mengikuti masjid. Yalhaqu bil masjid, dapat keutamaan juga, walaupun kita tahu yang terbaik itu di masjid, tapi di tempat-tempat lain mengikuti masjid dalam mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam hadis ini. Hadirin Allah muliakan, pertanyaannya, dapat berapa keutamaan di dalam hadis ini? Ada 4 keutamaan yang disampaikan Nabi SAW. Ada berapa? Ada 4. Benar nggak nih? Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman inda. 4. Jadi mengikuti majelis ilmu, kajian atau halaqah Quran, mengkaji Al-Quranul Karim, membaca dan mengkaji, dapat 4 keutamaan. Dan keutamaan ini luar biasa. Orang tuh nyari, jangankan 4, 1 atau 2 keutamaan ini, itu bisa pindah benua, bukan pindah negara lagi. Mereka bisa traveling ke dunia, ke belahan benua yang berbeda. Mereka bisa tinggal di sebuah tempat berhari-hari hanya untuk mendapatkan bukan 4 tapi 1 dari 4 keutamaan ini. Mari kita simak apa saja yang didapatkan oleh orang yang membaca dan mengkaji Al-Quran. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan diturunkan kepada mereka. Ketenangan, hadirin. Bukankah ini yang dicari banyak orang? Bukankah ini yang dikejar oleh banyak orang? Ada banyak orang traveling untuk mencari ketenangan. Ada banyak orang keluar dari sebuah kerjaan, pindah ke kerjaan lain untuk cari ketenangan. Ada banyak orang pindah dari sebuah lingkungan ke lingkungan lain karena masalah ketenangan. Bahkan ada orang yang keluar dari sebuah sekolah, pindah ke sekolah lain, itu pun karena masalah ketenangan. Dan ternyata ketenangan itu didapat dengan Al-Quranul Karim, dengan hadir di majelis ilmu, dengan hadir di halaqah-halaqah Al-Quran. Nazalat alaihimus sakinah, dengan berada di majelis ilmu Anda akan dapat ketenangan. Kalau nggak ada keutamaan kecuali ini sudah cukup untuk membuat kita nggak punya alasan untuk hadir di kajian, hadir di halaqah, hadir nuntut ilmu, hadir mengkaji Al-Quranul Karim. Nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan. Dan ketenangan ini mahalnya luar biasa. Seseorang tuh bisa menghabiskan
ratusan juta bahkan puluhan miliar hanya untuk mendapatkan ketenangan buat dirinya. Dan inilah solusi dari ketenangan, bukan uang, bukan jabatan, bukan fasilitas dunia, tapi Al-Quranul Karim, ilmu nafi. Dengan mendapatkan ilmu kita akan mendapatkan ketenangan. Maka orang yang mencari ketenangan, hadirlah di majelis ilmu. Orang yang mendambakan ketenangan, langkahkan kaki kita ke kajian. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran, kaji, bahas, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan ketenangan. Bukankah Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ayat yang sering kita sampaikan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Katailah, hanya dengan mengingat Allah hati itu tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati itu tenang. Hanya dengan zikrullah hati itu tenang. Hanya dengan zikrullah. Dan nama lain dari ilmu itu zikir. Nama lain dari ilmu itu zikir. Karena ilmu otomatis akan membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah. Makanya ilmu itu adalah ketenangan. Ilmu itu ketenangan. Jika benar-benar menjadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Maka hadirin, kalau kita ingin cari ketenangan, prioritaskanlah ilmu. Hadir di kajian. Kajian yang menjelaskan tentang ilmu yang nafi. Ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Dan dijelaskan maknanya, keterangannya oleh Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama kita, di antaranya A'immah yang 4, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati seluruh ulama kita dengan rahmat yang luas. Ilmu yang dibawa oleh para ulama sampai ke hadapan kita, sampai kita nikmati, itu ketenangan. Itu ketenangan. Makanya kan ciri khasnya para ulama itu tenang-tenang, hadirin, tenang. Al-waqar, ketenangan, terlihat berwibawa, itu para ulama kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan ini semua, maka kembalilah dengan ilmu. Kembalilah dengan ilmu. Maka kita akan mendapatkan kenikmatan. Allah Ta'ala alam. Ali bin Abi Thalib, hadirin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, itu pernah menyampaikan, kunna natahaddatsu anna sakinata tantiqu ala lisani Umar wa qalbihi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sepupu Rasulullah SAW, menantu Rasulullah SAW, ulama besar, khalifah yang keempat. Beliau menyampaikan, dulu kita tuh membicarakan, kita tuh membahas bahwa ketenangan itu meluncur dari lisannya Umar dan hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi ketenangan itu tuh terucap dari lisannya Umar. Dan ketenangan itu ada dalam hatinya Umar bin Khattab dan meluncur dari sana. Terlihat
Jadi Ali bin Abi Thalib sedang menjelaskan bahwa Umar bin Khattab itu orang yang sangat tenang. Sangat tenang. Bagaimana tidak, beliau adalah orang yang sangat alim. Gak heran, tenang. Dan ini testimoni dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kita nih dulu tuh ngebicarain Umar, kok tenang? Orangnya sangat tenang, bicaranya tenang, hatinya tenang, gerak-geriknya tenang, sikapnya tenang. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi ini bukan hanya motivasi belaka, tidak. Ini real ketika kita bersama ilmu, ketika kita berada di majelis ilmu, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita bersama Al-Quran, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita berada di halaqah Al-Quran. Rasakan perbedaan. Allah akan kasih ketenangan buat kita. Dan sudah terbukti. Berhenti sampai di sini? Tidak. Itu baru satu. Yang kedua, ghasyathumur rahmah. Yang kedua, rahmat Allah itu menyelimuti mereka. Allahu Akbar. Rahmat, kasih sayang itu menyelimuti orang-orang yang membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, ada di halaqah Al-Quran, di majelis ilmu, mudarasah ilmu, hadirin, mengkaji dan saling memberikan manfaat. Mereka diselimuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang. Makanya kan yang sering kita sampaikan sebuah quote dari para ulama-ulama kita, al-ilmu rahimun baina ahlihi. Ilmu itu membuat kita saling menyayangi. Suasana yang terbangun di dunia ilmu adalah suasana kasih sayang. Suasana di dunia ilmu adalah suasana kasih sayang, bukan suasana permusuhan, tapi suasana kasih sayang. Itu kalau kita melihat orang-orang yang benar-benar dapat ilmu yang bermanfaat, kasih sayang, suasana kasih sayang. Dan ini tidak mengherankan, karena pembawa risalah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Surat apa? Al-Anbiya ayat 107. Hadirin yang Allah muliakan, Nabi SAW adalah rahmat untuk alamin. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman kepada beliau, mereka akan mendapatkan rahmat. Mereka akan menerima rahmat. Dan itulah yang terjadi. Beliau yang paling berilmu, maka beliau adalah rahmatun lil alamin. Jadi kalau kita ingin hidup kita penuh dengan kasih sayang, kita ingin rumah tangga kita penuh dengan kasih sayang, kita ingin hubungan kita dengan orang tua atau hubungan kita dengan anak kita penuh dengan kasih sayang, maka semua harus bermajelis, hadir di majelis ilmu, ikut halaqah Al-Quranul Karim, dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quranul Karim, maka hidup kita akan diselimuti kasih sayang. Allah Ta'ala bisawab. Lalu yang ketiga, hadirin sekalian, wa haffathumul malaikah. Malaikat menyertai, mengelilingi, menaungi mereka. Dan hadirin Allah muliakan,
bersamanya itu bersama malaikat, bukan bersama syaitan. Majelis ilmu halaqah Quran itu tempat-tempatnya malaikat. Maka otomatis akan memberikan dampak besar dalam diri seseorang, akan memberikan perubahan yang jelas dalam diri seseorang, asal datang dengan niat yang ikhlas, asal jujur sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang nggak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Mereka nggak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat terhadap perintah-perintah Allah. Kebaikan penuh di majelis-majelis ilmu, di halaqah-halaqah Al-Quranul Karim. Lalu yang terakhir hadirin, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Allahu Akbar. Rabbul Alamin menyebutkan kita hadirin kalau kita ada di majelis ilmu. Rabbul Alamin yang punya surga dan neraka menyebut kita. Siapa kita hadirin? Kita yang seorang pendosa, kita yang suka khilaf, kita yang sangat banyak maksiat, kita yang penuh kekurangan, kita yang penuh dengan kekhilafan, kita yang tergelincir dan tergelincir lagi, kita yang sering goyah, kita yang belum stabil. Tapi kalau kita jujur, ikhlas, hadir dan duduk di majelis ilmu, ikut sebuah halaqah Al-Quran, kita baca Al-Quran, maka Allah menyebutkan kita. Allahu Akbar. Coba kita putar lagi ingatan kita beberapa tahun yang lalu, ketika misalnya nama kita disebutkan oleh kepala sekolah karena sebuah prestasi, karena menjadi siswa teladan, atau mengharumkan nama sekolah di sebuah kompetisi di luar, atau NEM tertinggi, atau nilai tertinggi, dan nama kita disebutkan oleh kepala sekolah. Gimana perasaan kita hadirin? Senang, bangga. Lalu bagaimana jika kita disebutkan oleh Malik Yaumiddin, rajanya hari kiamat, Allah Tabaraka wa Ta'ala, walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah kerajaan di langit dan di bumi. Ini bukan hal biasa. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebutkan mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Bagaimana perasaan kita ketika nama kita disebutkan oleh pemimpin kita? Itu aja udah buat kita senang, bahagia, terharu. Lalu bagaimana jika Allah yang sebutkan? Dan seringkali kalau nama kita disebutkan oleh manusia, gak semuanya berdampak. Sebagian cuma formalitas saja. Habis disebutkan udah selesai. Habis disebutkan dikasih piagam, selesai aja udah. Nggak ada efek berikutnya. Tapi kalau Allah yang sebutkan, Allahu Akbar. Kalau Allah yang sebutkan,
punya surga dan yang punya neraka menyebutkan kita. Hadirin Allah muliakan, nggak mungkin hanya basa-basi, nggak mungkin hanya formalitas. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, mulai sekarang marilah kita lebih semangat lagi. Yang belum duduk di majelis, duduk. Yang bolong-bolong istiqomahlah. Istiqomah hadirin. Perubahan itu baru terjadi dengan maksimal kalau kita istiqomah. Keberkahan itu baru kita dapatkan kalau kita istiqomah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita seperti Al-Imam Az-Zarnuji dan lain-lain rahimahumullah. Maka kata para ulama, kalau kita pelajari satu kitab, selesaikan kitab itu biar kita dapat keberkahan yang maksimal. Dan yang sudah istiqomah, minta pertolongan kepada Allah agar kita terus dijaga sama Allah dan bisa mengamalkan ilmu kita. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.